Kondisi geografis Indonesia. Kondisi geografis Indonesia adalah diapit oleh dua benua dan dua samudra. Letak geografis Indonesia ini memiliki pengaruh pada iklim, perekonomian, dan sumber daya alam, satu luas dan satu batas. A. Luas wilayah Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan sekitar 17.500 pulau dengan luas kota wilayah sekitar 7,81 juta kilometer kuadrat yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Dari total luas wilayah tersebut, wilayah Indonesia terdiri atas 3,25 juta kilometer kuadrat berupa lautan, 2,55 meter kuadrat berupa zona ekonomi eksklusif (ZEE) dan 2,01 juta kilometer kuadrat berupa daratan. Luas wilayah daratan Indonesia hanya sekitar 1,2% dari luas daratan dunia. Batas wilayah Indonesia. 1. Batas darat terdiri atas batas alami dan batas buatan. Batas alami adalah batas yang terbentuk secara alami karena suatu wilayah dipisahkan oleh kenampakan alam berupa pegunungan, sungai, laut, dan hutan. Batas buatan adalah batas yang dibuat oleh manusia, bukan oleh proses alam. Batas ini dapat berupa pagar, tembok, jalan raya, dan tiang pembatas. Batas buatan dapat dibuat untuk berbagai tujuan seperti keamanan, pengolahan sumber daya, dan pemisahan administratif. 2. Batas laut. Hukum laut Indonesia mengikuti hasil konvensi PBB atau dikenal sebagai UNCLOS pada 10 Desember 1982 di Montego Bay, Jamaika. Berikut zona batas laut Indonesia berdasarkan UNCLOS tahun 1982. A. Zona ekonomi eksklusif (ZEE) adalah wilayah laut sejauh 200 mil laut dari garis pangkal, di mana Indonesia memiliki hak berdaulat untuk mengelola sumber daya alam seperti ikan, minyak, gas, dan mineral. Indonesia juga berhak mengatur konservasi, penelitian ilmiah, dan aktivitas lainnya di wilayah ini. Negara lain tetap diizinkan melintas atau memasang kabel bawah laut secara damai, tanpa mengganggu kepentingan Indonesia. B. Laut teritorial adalah wilayah laut sejauh 12 mil laut dari garis pangkal pantai suatu negara. Di wilayah ini, Indonesia memiliki kedaulatan penuh, termasuk atas perairan, dasar laut, dan udara di atasnya. Negara lain hanya diizinkan melintas secara damai tanpa mengganggu keamanan atau kepentingan Indonesia. Fungsi laut teritorial: tempat mencari nafkah nelayan, sarana lalu lintas antar pulau, tempat mengatur, mengeksploitasi, dan melindungi sumber daya alam. Dampak positif laut teritorial terhadap Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Indonesia memiliki batas wilayah laut yang jelas. 2. Sumber daya laut di Indonesia sangat melimpah. 3. Pemanfaatan sumber daya laut dapat dimanfaatkan oleh manusia. Landas kontinen adalah laut yang secara geologis dan morfologis menjadi kelanjutan dari sebuah kontinen benua. Indonesia terletak di antara dua landasan kontinen, yaitu Asia dan Australia. Zona laut ini diukur dari garis dasar dalam, yaitu dengan kedalaman laut kurang dari 150 meter. Dua. Letak wilayah Indonesia.
A. Letak geografis Indonesia. Letak geografis adalah letak suatu daerah dilihat dari posisinya berdasarkan kedudukannya garis lintang dan garis bujur. Letak geografis ditentukan pula dari segi astronomis, geologis, fisiografis, dan sosial budaya. Pengaruh lain terhadap letak geografis Indonesia tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Terjadi aktivitas perdagangan dunia. Aktivitas perdagangan antar negara akan menimbulkan aktivitas ekspor dan impor. Ekspor, kegiatan menjual barang atau produk ke luar negeri, tujuannya untuk memperoleh keuntungan, meningkatkan laba perusahaan dan memperluas pasar. Impor, kegiatan mendatangkan barang dari luar negeri untuk diperjualbelikan di dalam negeri. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Perdagangan antar negara atau perdagangan internasional adalah aktivitas jual beli yang dilakukan oleh masyarakat suatu negara dengan masyarakat negara lain. Perdagangan internasional dilakukan karena tidak semua negara mampu memenuhi kebutuhan penduduknya sendiri. Tiga. Batas udara. Batas atas udara wilayah negara Indonesia mengikuti batas laut, sedangkan batas angkasa luar mengikuti hukum internasional berupa Konvensi Chicago 1944. B. Letak geologis Indonesia. Kepulauan Indonesia terletak pada 3 lempeng benua besar. Bagian utara merupakan paparan Sunda yang terletak pada lempeng Eurasia. Bagian barat dan selatan yang merupakan paparan Sahul berada di atas lempeng Indo-Australia, serta bagian timur merupakan dasar samudra yang terletak pada lempeng Pasifik. Letak geologis Indonesia memiliki dampak positif dan negatif. Di antaranya 1. Dampak positif. 2. Tanah yang subur. 3. Kekayaan bahan tambang dan mineral. 4. Sumber daya laut yang melimpah. 5. Kekayaan flora dan fauna. 6. Dampak negatif. 7. Rawan terjadi di gempa bumi. 8. Potensi besar terhadap bencana alam. C. Letak Indonesia berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Berdasarkan garis lintang dan garis bujur, Indonesia termasuk negara yang berada di kawasan tropis yang mempunyai ciri tidak pernah mengalami 4 musim. Kawasan tropis hanya mengenal 2 musim, yaitu musim penghujan dan kemarau. Berikut letak Indonesia berdasarkan garis lintang dan garis bujur. 1. Berdasarkan garis lintangnya, wilayah Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara atau LU dan 11 derajat lintang selatan atau LS. 2. Berdasarkan garis bujurnya, wilayah Indonesia terletak di antara 95 derajat bujur timur atau BT sampai 141 derajat bujur timur atau BT.
3. Bentang alam Indonesia. Bentang alam Indonesia adalah berbagai bentuk permukaan bumi di Indonesia, seperti gunung, dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Ragam bentang alam di Indonesia meliputi dataran tinggi, pegunungan, perbukitan, perkebunan, dataran rendah, persawahan, perkebunan, dan perairan, pantai, laut, dan sungai. 4. Karakteristik wilayah dataran dan perairan Indonesia. Indonesia merupakan wilayah kepulauan yang terdiri atas dataran dan lautan, dengan 60% wilayah berupa lautan. Iklim di Indonesia memiliki 4 sifat dasar yang dipengaruhi oleh kondisi geografis wilayahnya, antara lain sebagai berikut. A. Suhu hangat. Daerah beriklim tropis memiliki suhu yang cukup tinggi karena berada di sabuk khatulistiwa. Suhu Indonesia tidak ekstrim karena Indonesia berbentuk kepulauan yang dikelilingi lautan. Keberadaan laut akan menjaga suhu daratan sehingga menjadi lebih stabil dan tidak ekstrim. B. Pergantian musim penghujan dan kemarau yang relatif stabil. Pergantian musim penghujan dan kemarau yang tidak stabil disebut musim pancaroba. Musim pancaroba adalah peralihan dari musim hujan ke musim kemarau atau sebaliknya. Penjelasan: musim pancaroba terjadi karena perubahan pola cuaca dan curah hujan yang tidak stabil. Musim pancaroba dapat menyebabkan cuaca menjadi tidak menentu dengan perubahan mendadak dari hujan ke kering atau sebaliknya. Musim pancaroba dapat berdampak pada kondisi kesehatan manusia, pertanian, dan ekosistem. C. Terbebas dari embusan angin taifun. Taifun adalah sebuah keadaan angin atau tekanan udara yang terjadi secara umum karena terbenturnya angin dingin dan angin panas. Taifun ini terbentuk khususnya di daerah tropis atau daerah-daerah yang sedang mengalami suhu tropis. Badan ini memiliki daya rusak yang tinggi dan dapat menyebabkan kerusakan rumah, infrastruktur jalan, dan korban jiwa. D. Kelembapan udara yang tinggi. Kelembapan udara yang tinggi adalah kondisi ketika udara mengandung banyak uap air daripada yang dapat ditampungnya pada suhu tertentu. Dampak kelembapan udara yang tinggi membuat tubuh bekerja lebih keras untuk mendinginkan diri, menurunkan suasana hati, fokus, dan produktivitas, memicu bronkokonstriksi atau penyempitan saluran udara pada penderita asma, meningkatkan resiko penyakit menular melalui udara.